Bab 714. Seorang pria tua berambut putih yang terlihat berusia sekitar 60 tahun, menatap Adril dengan tatapan sinis. Matanya tajam dan penuh dengan sikap meremehkan. Adril mengernyit sambil bertanya, "Kamu siapa?" Barusan Cedric sudah memperkenalkan dengan singkat. Dia adalah dokter sakti lokal di kota Majaya. Dari awal saja, dia tidak menghiraukan dirinya. Orangnya terlalu banyak. Jadi Adril juga malas mengingat namanya. "Kamu bahkan nggak mengenalku." Pihak lain mengibaskan kerah bajunya dan dengan sikap sombong dan berkata, "Aku dokter sakti kota Majaya, Yansen Zuneng. Selama 30 tahun menjadi dokter. Aku adalah dokter spesialis racun dingin. Dalam hal senioritas, aku itu seniormu." Sementara itu, Cedric terlihat muram, lalu berkata kepada Adril Lavali, "Dia memiliki beberapa kemampuan, tapi reputasinya nggak begitu baik. Tapi, dia memang ahli dalam racun dingin dan dia yang memimpin rapat ini." Sementara itu, Adril hanya tersenyum dan berkata, "Ini hanya masalah sepele." Dia duduk di kursi sesukanya, memberikan tempat utama kepada Cedric. Lagi pula, dia datang untuk mengobati, bukan untuk menjilat. Dia juga tidak ingin menghambat pengobatan Gary tak terkalahkan. Terutama adalah karena sebelumnya dia sudah berpura-pura di gerbang silas. Sekarang dia harus bijak. Pada saat ini, Yansen melihat Adril duduk, lalu dengan tenang berkata, "Ini baru benar. Nggak ada salahnya bagi orang muda untuk bersikap rendah hati, punya kesadaran diri dan bisa menempatkan diri dengan benar. Meneliti penyakit racun darah bukanlah hal besar. Setiap orang yang ada di sini memiliki penyakit yang diteliti. Di bidang racun dingin, kamu harus melepaskan reputasi masa lalumu dan belajar dengan baik." Belajar spesialis. Adril tersenyum sambil berkata, "Kebetulan, aku juga sedang mempelajari gejala racun dingin ini. Sebagai pewaris tabib agung, bagaimana mungkin membiarkan orang lain mengajarimu dalam bidang kedokteran? Dalam hal profesionalisme, ada saatnya menjadi tangguh." "Wah, berani sekali kamu. Kamu masih muda. Bisa mempelajari penyakit racun darah yang jarang dikenal ini saja sudah merupakan keberuntungan. Apalagi menghususkan diri dalam racun dingin. Jangankan kamu. Memangnya gurumu bisa mempelajari racun dingin dengan baik?" ujar Yansen sambil tersenyum. "Hanya racun dingin. Kok? Aku punya energi panas yang murni," kata Adril dengan marah. Orang ini bahkan berani menghina tabib agung. Dia tidak bisa menahannya lagi. Dia menggulung lengan bajunya dan bersiap untuk membahas masalah kedokteran dengan yang lainnya. Teriak apanya? Hanya masalah racun dingin saja. Sepertinya Yansen merasa sangat terhina. Saking marahnya, dia memukul meja dan berkata, "Aku sudah mempelajari racun dingin selama 30 tahun lebih. Kamu anggap ini masalah sepele? Sombong sekali. Sekarang kamu nggak pantas duduk di sini. Keluarlah. Dasar tua bangka." Adril tertawa. Jika ini di tempat lain, dia akan langsung menggunakan tinjunya untuk membuat orang ini mengenal apa itu racun dingin. Berani sekali dia menghina tabib agung. Namun sekarang, Gary tak terkalahkan masih menunggu. Masalah ini bisa ditunda sampai Gary tak terkalahkan sembuh. Cedric tahu betul bagaimana sifat Adril. Dia segera menahannya dan berkata, "Orang ini direkomendasikan oleh Sekte Harimau Hitam. Dia adalah teman dari ketua Sekte Harimau Hitam, yaitu Iblis Harimau, Sugi Santono. Apa kamu tahu? Maksudnya sangat sederhana. Pihak lain memiliki teman dari sekte yang sulit dihadapi. Adril baru datang, jadi lebih baik tidak menyinggungnya." Adril terkejut dan berkata, "Dia adalah orang Sekte Harimau Hitam. Bisa dibilang begitu. Setiap tahun, dia mengambil banyak keuntungan dari Sugi," kata Cedric sambil mengangguk. Namun, ada tatapan meremehkan di matanya. Seorang dokter sakti malah bergabung dengan Sekte Hitam. Benar-benar memalukan. Kenapa? Takut? Ya. Sementara itu, Yansen menatap Adril dengan tatapan meremehkan. Lalu, dia berkata dengan nada sinis, "Kalau kamu takut, keluar saja."
Kalau suatu hari nanti kamu punya kemampuan medis sebaik diriku, kamu juga bisa berteman dengan orang-orang sekelas seperti Bos Sugi. Saat itu, kamu baru pantas berdiskusi denganku tentang kemampuan medis. Adril perlahan-lahan berdiri, tetapi bukan untuk keluar, melainkan berjalan ke arahnya. Kamu mau apa? Tanya Yansen dengan bingung. Semua orang juga bingung. Entah apa yang akan dilakukan oleh Adril. Plak! Adril tiba-tiba menamparkan Yansen dengan keras. Lalu, Adril mengumpat dengan keras. Kalau dari awal aku tahu kamu itu orang sekte harimau hitam, aku sudah menghajarmu dari awal. Dasar tua bangka bodoh.